Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertemuan kita kali ini akan mendiskusikan tentang pedoman penataan ruang kawasan rawan gempa bumi. Sama seperti minggu lalu, pedoman ini sejatinya dua pedoman yang dijadikan satu peraturan. Dua pedoman tersebut adalah pedoman rawan gempa bumi dan rawan letusan gunung berapi yang sudah kita diskusikan minggu lalu. Peraturannya apa? Peraturannya adalah Peraturan Menteri PU nomor 21 /PRT /M /2007. Oke. Selanjutnya, kita akan membagi materi perkuliahan ini dengan 6 sub pembahasan. Sub pertama adalah beberapa bagian yang sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Berisikan pengertian pedoman, acuan normatifnya, kerangka kerja pedoman, hingga ruang lingkup pedoman. Kemudian, subbab selanjutnya adalah saya menjelaskan tentang apa itu gempa bumi, tiga jenisnya, yang didasarkan pada sebab terjadinya gempa bumi. Kemudian, subbab ketiga adalah penanganan bencana secara umum dan bencana gempa bumi secara khusus. Subbab keempat adalah tipologi kawasan rawan gempa bumi, dan terakhir adalah peta wilayah rawan gempa bumi yang ada di Indonesia. Oke, ini sudah kita bahas minggu lalu. Apa dan mengapa pedoman ini penting? Mengapa sudah dibahas minggu lalu? Sama seperti yang sudah saya jelaskan di awal, bahwasannya pedoman ini adalah pedoman yang sama dengan pedoman letusan gunung berapi. Dikeluarkan dalam satu peraturan. Mengapa demikian? Mungkin karena memang letusan gunung berapi dan gempa bumi ini sangat identik ya. Karena jika ada letusan gunung berapi, maka kemungkinan ada gempa bumi, dan berdasarkan jenis sebabnya saja gempa bumi nanti ada yang disebabkan oleh pergeseran magma. Nanti kita akan diskusikan pada bagian selanjutnya. Oke, ini juga sudah kita bahas minggu lalu. Siapa dan kenapa pedoman ini digunakan? Ini juga sudah kita bahas minggu lalu. Ini adalah acuan normatifnya. Dari peraturan resmi yang sebelah kiri itu seperti apa posisi dari pedoman ini, dan acuan menyusun rencana tata ruang wilayah di sebelah kanan. Oke, selanjutnya ini juga sudah kita bahas minggu lalu. Ruang lingkup pedoman penataan ruang kawasan rawan gempa bumi. Ada 4, sama seperti pedoman penataan ruang kawasan. Pada slide selanjutnya, ini yang akan berbeda dengan pertemuan minggu lalu. Apa itu gempa bumi dan apa saja penyebab gempa bumi? Nah, gempa adalah getaran bumi yang terasa di permukaan akibat terjadinya pelepasan energi yang cepat karena adanya pergeseran pada kerak bumi. Nah, pembahasan ini teman-teman bisa melihat arti atau makna dari gempa itu sendiri. Sedangkan sederhananya gempa itu saya pikir ya getaran yang terjadi di permukaan bumi. Nah, teman-teman mungkin sudah merasakan itu. Kemudian apa saja penyebabnya? Setidaknya terdapat 3 jenis atau 3 sebab terjadinya gempa bumi. Pertama adalah gempa tektonik, yang berarti gesekan atau gerakan yang terjadi sepanjang retakan lempeng. Teman-teman bisa melihat gambar di samping kanan, itu adalah lempeng bumi yang ada di dunia. Jadi ada banyak lempeng-lempeng, itu garis-garis itu adalah lempeng-lempengnya. Ada Atlantic Plate, ada Australian Plate, ada Pacific Plate, ada banyak lah jenisnya. Nah, itu jika bergeser atau bergesekan, maka akan terjadi gempa. Nah, besar gempa itu dipengaruhi oleh seberapa besar gesekan yang terjadi di antara lempeng tersebut. Nah, itu adalah gempa tektonik. Kemudian ada juga yang dinamakan atau sebab dari terjadinya gempa adalah yang jenis kedua adalah gempa vulkanik, yang berarti gesekan akibat gerakan magma. Nah, gerakan magma yang sudah saya sampaikan di sebelumnya ini sangat identik dengan gunung berapi. Dan jenis terakhir adalah gempa tanah
runtuh pada gua di bawah permukaan tanah. Nah, ini yang berbeda dengan yang lain. Jadi ada di bawah tanah itu mungkin ada gua, dan itu runtuh akan menyebabkan gempa bumi di permukaan. Selanjutnya kita akan membahas tentang penanganan bencana secara umum dan bencana bumi secara khusus. Oke, ini adalah penanganan bencana bumi. Penanganan bencana dan penanganan bencana gempa bumi secara khusus itu mungkin ada 3, baik yang secara umum maupun secara khusus. Yang untuk secara umum itu bisa dilihat setidaknya 3 hal penting, yaitu pertama, penanganan bencana dilakukan secara proaktif. Artinya tidak semata-mata hanya melakukan tindakan pasca bencana, tetapi melakukan berbagai kegiatan persiapan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana. Nah, yang selanjutnya adalah penanggulangan dilakukan secara profesional. Artinya penanggulangan tidak hanya dilakukan berdasarkan panitia atau ad hoc saja. Penanggulangan dilakukan secara sinergi antara beberapa pihak, pemerintah, masyarakat, dan swasta. Ini mungkin bisa dilihat juga ada di pemerintahan ada BNPB mungkin. Nah, ini saya pikir sudah cukup baik karena bukan hanya sebuah panitia tapi sebuah lembaga profesional. Dan terakhir, setiap hal penting dalam penanganan bencana adalah setiap wilayah atau setiap daerah harus memiliki peta rawan bencana yang skalanya disesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah. Oke, selanjutnya masih dalam konteks yang sama, secara spesifik penanggulangan bencana gempa bumi perlu adanya 3 hal juga. Yang pertama adalah perencanaan yang efektif dalam mengurangi resiko gempa bumi yang akan terjadi. Nah, ini perencanaan masuknya dalam pra bencana berarti. Kemudian adanya peruntukan lahan yang dihubungkan dengan bahaya gempa bumi dalam skala besar. Seperti sarana umum, itu dalam skala besarnya. Untuk skala kecilnya ya bisa dispesifikan itu bangunan-bangunan penting atau bangunan vital. Nah, ini maksudnya adalah harus ada peta peruntukan lahan yang ada di wilayah bahaya gempa bumi, baik secara umum maupun secara khusus. Kemudian yang terakhir adalah mempelajari perilaku bangunan dalam menerima gempa. Tindakan ini bertujuan agar berapapun besaran gempa, maka bangunan yang berada di wilayah tersebut tetap kokoh berdiri. Nah, itu tadi penanganan bencana gempa bumi secara khusus dan penanganan bencana secara umum. Nah, untuk sekedar informasi bahwa Indonesia berada pada zona tumbukan antara 3 lempeng yang mengakibatkan terbentuknya zona sesar aktif. Nah, ini kalau dikatakan mungkin Indonesia hanya di bawah Jepang dalam intensitas gempa sebenarnya, karena ada 3 lempengan besar yang melewati negara Indonesia. Oke, subbab selanjutnya kita akan membahas tentang tahapan-tahapan penanggulangan bencana. Nah, ini ada 4 tahapan penanggulangan bencana secara umum terbagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu kebijakan penanggulangan bencana sebelum terjadi bencana seperti yang di kiri, dan kedua adalah kebijakan setelah terjadi bencana yang ada di kanan. Tahapan ini menjadi isu hangat sebenarnya. Jadi tahapan penanggulangan bencana ini secara umum memang ya, tidak spesifik ngomongin gempa bumi, tetapi saya pikir penting kita sampaikan di sini karena ini menjadi isu hangat. Apalagi dunia baru dihadapi dengan bencana pandemi COVID-19 ya. Itu bencana juga termasuknya, meskipun termasuk dalam bencana non-alam. Nah, seluruh sektor mulai mengulas kembali tahapan-tahapan ini agar setiap sektor atau setiap aktor yang terlibat siap menghadapi bencana. Artinya, bencana tidak hanya menjadi perhatian ketika sedang terjadi saja, tetapi sebelum terjadi pun perlu adanya pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana itu sendiri. Nah, seperti pandemi ini dikontekstualkan ya, berarti sebelum adanya pandemi harus sudah siap-siap. Atau di gempa bumi, jika wilayah tersebut rawan gempa bumi, maka perlu adanya kebijakan mitigasi dan kebijakan kesiapsiagaan. Nah, urutannya sebenarnya adalah kesiapsiagaan pertama. Oke,
kesiapsiagaan dengan bentuk kegiatan yang berkaitan dengan mengurangi dan memperkecil akibat yang ditimbulkan, ya. Nah, pertama adalah pencegahan dulu. Pencegahan ini berarti kegiatan yang bertitik berat pada upaya untuk mengurangi dan memperkecil akibat yang ditimbulkan. Kemudian yang kedua adalah kesiapsiagaan. Kegiatan ini dalam bentuk pelatihan-pelatihan lah ya, yang ada di tempat tinggal rawan bencana. Nah, mungkin kalau kita analogikan di Jogja yang dulu tahun 2006 ada gempa besar, maka saat ini ya sudah harusnya mitigasi dan kesiapsiagaan posisinya. Ada pelatihan penanganan gempa bumi. Mungkin kalau dulu teman-teman diajarin orang-orang Jogja mungkin ya, assembly point itu seperti apa, terus titik kumpulnya di mana, itu mesti setelah gempa itu dilakukan. Saya pikir DIY cukup harus melakukan itu juga dan sudah melakukan itu, saya pikir, karena memang pengalaman terjadi gempa besar di daerah tersebut. Kemudian tahapan 3 dan 4 itu sebenarnya adalah tahapan kebijakan tanggap darurat dan kebijakan rehabilitasi. Untuk kebijakan tanggap darurat sendiri sebenarnya kegiatan untuk meminimalisir korban dan memenuhi kebutuhan dasar terdampak. Ya, ini jika sedang terjadi lah, saya pikir semua secara naluri akan melakukannya, meskipun harusnya itu dikoordinir oleh pihak-pihak terkait. Kemudian yang terakhir adalah rehabilitasi dan rekonstruksi. Ini jika di posisi gempa ini 90% mungkin DIY 1 tahun setelah itu pulih lah. Jadi cukup baik sebenarnya budaya gotong royong yang ada di Indonesia. Cuman memang perlu adanya koordinasi yang baik lintas sektoral agar tidak terjadi timpang tindih. Itu tadi tahapan-tahapan penanggulangan bencana. Nanti kita akan lanjutkan pada bagian selanjutnya, yaitu tipologi kawasan rawan gempa bumi. Nah, jika kemarin kita ada 3 tipe A, tipe B, tipe C, kalau di tipologi kawasan rawan gempa bumi itu ada sampai tipe F. Tipe kawasan gempa bumi ditetapkan berdasarkan tingkat resiko gempa yang didasarkan pada informasi geologi dan penilaian kestabilan. Tipe A ini yang paling jauh dan paling rendah terdampaknya, sedangkan tipe F ini yang paling dekat dan terasa kerusakan pada wilayah tersebut. Nah, dari tipe A sampai tipe F sebenarnya hampir sama, tetapi perbedaannya itu terletak pada penyebab terjadinya gempa. Jika ada lebih dari satu penyebab dan saling menguatkan, maka kawasan tersebut dianggap semakin rawan, dan itu semakin ke tipe yang F ya. Nah, itu sama jika tipe F itu dianjurkan oleh pedoman ini untuk dijadikan kawasan lindung. Untuk tipe A, tipe B, tipe C, tipe D, tipe E ini bisa dikatakan di kawasan budidaya, tetapi semakin ke sini atau semakin ke tipe E itu berarti ada persyaratan-persyaratan khusus yang menyertai. Oke, selanjutnya kita akan melihat peta wilayah. Ini adalah peta wilayah rawan gempa bumi di Indonesia. Nah, teman-teman bisa melihat titik-titik ini. Peta ini menampilkan wilayah rawan gempa bumi di Indonesia yang dikelompokkan berdasarkan kriteria, sejarah, dan lokasi pusat gempa bumi yang merusak, serta wilayah yang pernah mengalami kerusakan akibat terjadinya gempa bumi. Jika dilihat lebih detail ya, setiap titik merah pada peta berukuran berbeda. Coba lihat ya teman-teman, titik merah itu agak berbeda dari satu dengan yang lain. Nah, semakin besar bulatan merah yang ada pada peta, semakin besar juga gempa yang terjadi pada wilayah tersebut. Selain itu juga tahun terjadi gempa ada juga dituliskan di bawah situ, dan ada persegi-persegi di sana, itu adalah luas wilayah yang terasa dari adanya gempa bumi tersebut. Nah, coba teman-teman lihat, mungkin hampir di seluruh Indonesia ya ini ada terjadi gempa bumi, hanya di Kalimantan saja yang tidak ada. Nah, itu menandakan bahwasannya Indonesia sebenarnya adalah kawasan rawan bencana gempa bumi. Oke, selanjutnya ini ada peta wilayah juga
Ini peta wilayah rawan bencana gempa bumi di Indonesia disusun berdasarkan nilai intensitas tertinggi atau tingkat kerusakan terparah yang diakibatkan oleh terjadinya gempa bumi. Besarnya intensitas atau tingkat kerusakan akibat gempa bumi sangat tergantung pada beberapa faktor, diantaranya ialah jarak tempat tersebut terhadap sebuah gempa bumi, kondisi geologis setempat, ya, makin dekat suatu tempat atau wilayah terhadap sumber gempa, rugiannya makin besar intensitas gempanya dan makin tinggi tingkat kerusakannya. Nah, untuk informasi bahwa di seluruh wilayah Indonesia terdapat 28 zona sumber gempa ya. Coba provinsi Indonesia ada berapa kan? Di sini ada 28 zona sumber gempa yang telah mengakibatkan terjadinya gempa bumi. Dari 28 zona tersebut, yang intensitas tertinggi ada di 9 daerah, yaitu Bengkulu, Mentawai, Bali, Ambon, Maluku, Wamena, Irian Jaya, Maumere, dan Nusa Tenggara Timur. Nah, ini harus dipahami oleh teman-teman. Mungkin teman-teman yang akan berkecimpung di dunia ini itu atau tertarik di dunia ini, maka perlu memahami pedoman ini agar dapat dijadikan guideline dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di wilayah rawan gempa bumi. Oke. Ini adalah referensinya, masih sama dengan yang kemarin. Permennya sama, modul terapan pedoman juga ada di sini. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.